Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan bahas salah satu materi dasar yang sangat penting, yaitu sistem komputer. Kira-kira apa saja sih yang ada dalam sistem komputer? Nah, sebelum kita masuk ke materi sistem komputer, perkenalkan, nama saya Eka Risma Nuansari, nomor absen 12, kelas 107. Jangan lupa siapkan catatan kalian dan tonton sampai habis ya. Di dalam materi sistem komputer, kita akan membahas tentang tujuan sistem komputer, sejarah perkembangan sistem komputer, perbedaan sistem komputer dan sistem informasi, pengertian sistem komputer, komponen-komponen sistem komputer, fungsi sistem komputer, cara kerja sistem komputer, jenis-jenis sistem komputer, dan manfaat sistem komputer. Nah, yuk simak penjelasannya sampai selesai. Apa saja sih tujuan sistem komputer? 1. Mengolah data. Komputer menerima input data, misalnya dari keyboard, mouse, atau file, dan memprosesnya dengan berbagai algoritma dan instruksi. 2. Menghasilkan informasi. Setelah data diolah, komputer menghasilkan informasi yang dapat dimengerti dan digunakan oleh pengguna. 3. Dukungan elemen sistem komputer. Untuk mencapai tujuan ini, sistem komputer membutuhkan perangkat keras untuk menjalankan proses pengolahan data, perangkat lunak untuk memberikan instruksi dan memfasilitasi interaksi, serta pengguna yang mengoperasikan dan memanfaatkan sistem tersebut. Sejarah perkembangan sistem komputer. Sejarah komputer dimulai sejak abad ke-19 dengan upaya Charles Babbage untuk mendesain mesin mekanik yang disebut mesin analitikal. Perkembangan komputer kemudian terbagi menjadi beberapa generasi, dari penggunaan tabung hampa, transistor, IC, hingga mikroprosesor dan teknologi AI. Perkembangan komputer dari masa ke masa. 1. Generasi pertama 1940 sampai 1959. Komputer menggunakan tabung hampa besar dan membutuhkan banyak daya listrik. Contohnya adalah ENIAC dan UNIVAC. 2. Generasi kedua 1959 sampai 1965. Komputer mulai menggunakan transistor, membuat ukuran lebih kecil, hemat energi, dan lebih cepat. Contohnya adalah DEC PDB-8. 3. Generasi ketiga 1965 sampai 1971. Komputer menggunakan IC Integrated Circuit, menghasilkan ukuran yang lebih kecil dan hemat listrik. Sistem operasi juga mulai dikembangkan. 4. Generasi keempat 1971 sampai 1980. Mikroprosesor menjadi komponen utama, membuat komputer semakin kecil, cepat, dan canggih. Laptop dan jaringan komputer juga mulai berkembang. 5. Generasi kelima saat ini sampai masa depan. Komputer menggunakan teknologi AI, kecerdasan buatan, dan jaringan saraf. Pengembangan terus berlanjut dengan standar PC dan perusahaan seperti Intel dan Microsoft. Perbedaan sistem komputer dan sistem informasi. Sistem komputer fokus pada perangkat keras, perangkat lunak, dan prosesor yang digunakan untuk memproses data. Sementara itu, sistem informasi mencakup aspek teknologi, tetapi juga manusia, proses, dan prosedur yang digunakan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan proses bisnis. Sekarang kita masuk ke sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya.
Kita mengenal 3 komponen utama, yaitu hardware, software, dan brainware. Ketiga komponen ini bekerja secara sinergis untuk menghasilkan keluaran atau output dari data yang diberikan atau input. 1. Hardware. Hardware adalah bagian fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai komponen perangkat keras. CPU (Central Processing Unit) disebut sebagai otak komputer karena berfungsi untuk memproses data dan menjalankan proses. CPU terdiri dari 3 bagian utama. 1. ALU (Arithmetic Logic Unit) melakukan operasi aritmatika dan logika. 2. CU Control Unit mengatur program dan mengontrol aliran data di dalam sistem. 3. Register penyimpanan sementara untuk proses dan data selama pemrosesan. Memori, RAM dan ROM. 1. RAM Random Access Memory penyimpanan sementara yang berfungsi menyimpan data yang sedang digunakan. Data di RAM akan hilang saat komputer dimatikan. 2. ROM Read Only Memory memori yang menyimpan proses dasar yang tidak dapat diubah dan tetap ada meskipun komputer dimatikan. Penyimpanan. 1. Hard Drive HDD dan Solid State Drive SSD media penyimpanan utama untuk menyimpan data secara permanen. 2. Drive optik CD atau DVD digunakan untuk membaca dan menulis data pada cakram optik. 3. Flash drive media penyimpanan portabel yang menggunakan memori flash. Perangkat input dan output. 1. Input seperti keyboard, mouse, scanner, dan webcam untuk memasukkan data ke komputer. 2. Output seperti monitor, printer, dan speaker yang digunakan untuk menampilkan data hasil pemrosesan. 2. Software. Software adalah sekumpulan instruksi yang mengatur dan mengontrol cara kerja perangkat keras. Sistem operasi. Contohnya termasuk Windows, Mac OS, dan Linux. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi. Aplikasi atau perangkat lunak aplikasi, program yang dirancang untuk tugas tertentu seperti Microsoft Word untuk mengetik, Adobe Photoshop untuk mengedit gambar, dan browser web seperti Chrome untuk menjelajah internet. 3. Brainware. Brainware adalah manusia yang mengoperasikan dan menggunakan komputer. Tanpa brainware, hardware dan software tidak akan dapat berfungsi. Brainware bisa berupa pengguna akhir, operator, atau teknisi yang merancang dan memelihara sistem. Kita masuk ke pembahasan fungsi sistem komputer. 1. Menerima input. Komputer menerima data dari pengguna melalui perangkat input. 2. Memproses data. CPU memproses data yang diterima menggunakan proses dari software. 3. Menyimpan data. Data hasil penyimpanan dapat disimpan di media penyimpanan seperti hard drive atau SSD. 4. Hasil output. Komputer menampilkan hasil dari pemrosesan melalui perangkat output seperti monitor atau printer. 5. Mengontrol sistem. Sistem komputer juga mengontrol cara kerja komputer lain agar berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Kita masuk ke cara kerja sistem komputer. 1. Masukkan. Data atau perintah dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input, misalnya keyboard atau mouse. 2. Proses. Data yang dimasukkan diproses oleh CPU. Proses ini mencakup perhitungan, pengambilan keputusan, atau transformasi data berdasarkan instruksi yang diberikan.
3. Penyimpanan. Data yang sudah diproses dapat disimpan di penyimpanan sementara atau RAM, atau penyimpanan permanen, atau hard disk atau SSD. 4. Keluaran. Hasil transmisi ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor atau printer. 5. Kontrol. Sistem komputer yang mengontrol aliran data agar semua komponen dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kita masuk ke jenis-jenis sistem komputer. 1. Komputer pribadi atau personal komputer. Digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mengetik, browsing internet, dan hiburan. 2. Server komputer. Dirancang untuk mengelola jaringan, menyimpan data, dan menyediakan layanan bagi komputer lain. 3. Superkomputer. Komputer dengan kemampuan komputasi tinggi yang digunakan untuk menganalisis data besar, penelitian ilmiah, dan simulasi cuaca. 4. Komputer tertanam atau sistem tertanam. Sistem yang tertanam di perangkat elektronik seperti smartphone, mesin cuci, atau smart TV. Manfaat sistem komputer. 1. Memproses. 2. Menyimpan. 3. Mengelola. 4. Menganalisis data dan informasi secara efisien. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya ya. Sampai jumpa.